Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Pak Rifki Nur Hanafi, guru bimbingan dan konseling. Bapak Ibu guru semua dan anak-anakku hebat semuanya. Kita bertemu lagi di SMK GTV. Kali ini materi yang akan Pak Rifki angkat cukup luar biasa ya, karena berkaitan dengan kalian anakku semuanya, terkait generasi Z ya, atau bahasa istilahnya sekarang Gen Z ya. Mungkin kalian bertanya-tanya, apa sih generasi Z itu? Nah, sebelum kita melangkah ke situ, Pak Rifki sedikit akan memberikan wawasan ya terkait dalam kehidupan sehari-hari ya, kita sudah dihadapkan atau bersama-sama menghadapi beberapa generasi ya. Jenisnya banyak sekali generasi. Yang pertama di tahun 1945 sampai 64 itu ada The Baby Boomers, itu generasi yang pertama gitu ya, setelah Perang Dunia. Yang kedua ada generasi X ya, itu kelahiran usia kelahiran 1965 sampai 79. Itu mungkin ibu kalian, bapak kalian, atau kakak-kakak kalian ya, kakaknya Pak Rifki itu masuknya generasi X. Yang berikutnya adalah generasi Y. Nah, itu lahir di antara tahun 80 sampai 94. Itu namanya generasi Y. Atau lebih spesifik lagi di tahun 2000 atau generasi milenial. Kalau Pak Rifki masuk di generasi Y. Mungkin kalau ibu Pak Rifki, ibunya Pak Rifki atau mbahnya Pak Rifki itu mungkin masuk di generasi X atau generasi The Baby Boomers tadi itu ya. Kalau Pak Rifki berarti masuk generasi Y, yaitu umur atau seseorang yang lahir antara tahun 80 sampai 94. Nah, pada hari ini yang akan Pak Rifki angkat yaitu di generasi Z, yaitu angka kelahiran dimulai dari tahun 1995. Dan saya yakin generasi Z ini adalah generasi kalian semua ya, generasi usia sekolah, yaitu antara tahun 95 sampai sekarang. Jadi itu yang namanya generasi Z atau Gen Z, bahasa apa yang sekarang istilahnya ya. Coba yang di sini termasuk Gen Z angkat tangan yang menyaksikan video ini ya, rata-rata mungkin Gen Z semua ya, karena lahiran tahun 95 ke atas. Baiklah, setelah kita kenalan Gen Z, tema yang akan Pak Rifki angkat yaitu selamat datang Gen Z, sang penggerak inovasi. Karena sebagian besar menurut survei ya, Gen Z ini malah sebagian besar mengarah kepada hal yang negatif. Sebagai contoh, pada penelitian yang telah dilaksanakan oleh ilmuwan di Amerika disebutkan bahwa 1 dari 8 orang Gen Z itu akan resign dari kerja setelah 1 minggu kerja. Artinya apa? Ada ketidakkonsistenan dari Gen Z itu. Misalnya 1, Gen Z itu tidak betah atau sering haluan arah ya, sering baper jadinya di dunia kerja. Maka dari itu di Amerika ditemukan usia kerja yang lahir antara 95 ke atas itu dari 8, satunya itu resign setelah 1 minggu kerja. Ini ada apa ini dengan Gen Z? Baik, kita angkat ya bahwasanya Gen Z adalah generasi yang lahir di era internet ya. Coba teman-teman kalian yang Gen Z, siapa yang tidak punya HP zaman sekarang? Di HP tersebut siapa yang tidak terinstall TikTok? Ada? Pasti terinstall TikTok. Terinstall IG? Pasti ada, dan lain-lain. Itulah zaman sekarang. Jadi kalian lahir sudah ada internet ya. Kita masuk ke dalam, kalian masuk dalam generasi Z itu. Yang disebut juga generasi juga ini juga disebut sebagai I generation ya, yaitu ada internet yang sudah ada ketika kamu lahir. Beda dengan zamannya Pak Rifki dulu saat SMA ya. Pak Rifki dulu SMA itu internet masih belum ada, sudah ada tapi tidak seramai sekarang. Sebagai contoh, penggunaan smartphone nih yang saya bawa ini ya. Smartphone ini zaman saya SMA tidak ada. Adanya Nokia jadul itu yang besar banget ya, yang bisa untuk melempar kucing gitu ya. Ini sangat tipis sekali dan semua orang sekarang memiliki. Bahkan yang tidak memiliki dirasakan aneh ya, zaman now kok nggak punya smartphone misalnya. Tapi dulu zaman saya kuliah yang punya HP ada 2, kalau nggak guru, ketua OSIS zaman dahulu
di zaman saya SMA ya, sekitar tahun 2006 mungkin saya SMA ya, 2003 itu belum ada smartphone, adanya handphone tapi belum smart ya, masih hanya untuk telepon dan SMS. Sekarang luar biasa. Lalu kira-kira apakah Gen Z itu yang lahir 95 beruntung atau tidak beruntungkah lahir di tahun itu? Nah, mari kita bahas. Sebenarnya Gen Z itu juga banyak positifnya ya, tidak cenderung ke arah negatif. Sebagai contoh misalnya, Gen Z itu adalah generasi masa depan, yaitu generasi yang paling berpengaruh dari beragam yang pernah ada. Misalnya, coba ketika andai kata kita usia-usia kalian, usia-usia SMK ya, tahun berapa rata-rata perkiraan lahir? 2000 berapa? 2006 ya, 2006 mungkin. Nah, 2006 itu bayangkan usia kerja, usia produktif 20 tahun yang akan datang atau 10 tahun yang akan datang ya, kalian sudah masuk generasi yang produktif. Bahkan hampir seluruh wilayah Indonesia, makanya disebutkan nanti ada Indonesia emas ya, bonus demografi yang sangat luar biasa. Lalu yang berikutnya, Pak, apa sih ciri-cirinya? Nah, dari literatur yang Pak Rifki pelajari, ciri-ciri dari generasi Z atau Gen Z yaitu yang ada pada usia-usia kelahiran tahun 95, yang pertama adalah satu, generasi yang melek teknologi. Jarang sekali anak-anak Gen Z itu yang tidak melek internet ya. Sekarang luar biasa perkembangan. Yang kedua adalah memiliki ambisi besar untuk sukses. Ini positif juga ya, karena anak-anak sekarang sudah punya masa depan. Kalau di SMK mungkin ada istilahnya BMW ya, bekerja, melanjutkan dan wirausaha. Mungkin usia-usia SMK zamannya Pak Rifki belum terpikir bagaimana untuk bekerja di mana, atau wirausaha apa, atau kuliah di mana, mengalir. Karena mungkin karena tekanan orang tua ya. Kalau zaman dulu Pak Rifki, teman-teman saya waktu SMA, waktu SMK itu hanya cenderung mengalir, yaitu apa yang diinginkan orang tua, anak-anak tidak berani membantah atau tidak berani berdiskusi. Membantah dalam tanda petik ya, bukan membantah negatif. Maksudnya membantah itu dalam hal diskusi dengan orang tua. Sekarang luar biasa bagaimana anak-anak dengan berbagai macam sumbernya yang ada, dari smartphone, dari mana, sudah bisa berargumen dengan orang tua. Bahwasanya memang anak-anak sekarang punya ambisi yang sangat besar. Kuliah pun sama, melanjutkan ya, sekarang banyak fakultas, banyak universitas yang sangat berkembang. Nah, kalian punya ambisi yang besar untuk bisa masuk ke salah satu kampus tersebut. Yang berikutnya, ciri berikutnya adalah ini yang harus kita hindari, berperilaku instan ya, atau pinginnya cepat-cepat ada atau cepat-cepat selesai. Mie instan saja kalau dibuat perlu waktu ya, dari merebus airnya, ditambahi bumbu sampai hangat kita makan itu perlu waktu. Tetapi Gen Z itu sekarang apa-apa butuh instan ya. Misalnya sebagai contoh, ini negatif ya, ketika kamu atau kalian meminta tolong kepada orang tua ingin sesuatu, kadang-kadang Gen Z memaksa, ayo bu, aku orang duwe HP, misalnya HP-nya jelek, pingin iPhone, ganti iPhone misalnya, dia instan ya, pingin cepet, harus ada sekarang juga. Yang berikutnya tugas misalnya ya, sekarang berkembang jadi ketika ada tugas dari guru, cari yang instan aja di Google ya, atau copy paste aja, copy paste dengan teman yang lain atau di internet gitu, itu maunya cepat. Yang berikutnya adalah ini yang positif juga, yaitu percaya diri. Karena Gen Z zaman sekarang sudah merasa memiliki kemampuan yang ada, lalu yang berikutnya memiliki tingkat rasa yang yakin yang sangat tinggi, maka Gen Z sekarang muncul rasa percaya diri yang sangat besar. Itu ciri. Yang berikutnya adalah cinta kebebasan. Ayo, siapa yang di sini yang tidak suka diatur-atur oleh orang tua? Nah, ayo, mesti pernah ya ketika orang tua banyak ikut campur, kalian merasa risih. Apa sih? Kok ibu ngatur-ngatur? Apa sih bapak kok ngatur-ngatur? Bahkan yang kaitannya dengan hubungan dengan lawan jenis misalnya. Kalian yang Gen Z ingin bebas ya, menentukan arahnya sendiri,
Bahkan ketika kalian pamit ke ibu atau ke orang tua untuk bermain dengan teman, ketika orang tua melarang, apa yang Anda rasakan? Merasa tidak nyaman. Masa bapak sama ibu mengekang saya? Oleh karena itu Gen Z sekarang itu cinta kebebasan. Berbeda dengan zamannya Pak Rifki saat SMA dulu ya. Ketika orang tua berkata tidak, saya tidak. Iya seperti itu. Yang berikutnya adalah keinginan untuk mendapatkan pengakuan. Beberapa masalah yang kalian atau teman-teman kalian ungkapkan ke Pak Rifki biasanya apa? Pak, saya tidak diakui oleh teman saya, oleh bestie saya ya, karena beda beda kelompok ya, circle-nya berbeda. Akhirnya di kelas itu muncul circle-nya, muncul kelompok-kelompoknya. Nah, karena apa? Anak-anak yang kelahiran tahun 95 ke atas itu ingin sekali diakui atau mendapatkan pengakuan. Ya. Yang berikutnya adalah Gen Z itu ciri-cirinya menyukai hal yang sangat detail. Nah, coba kalian ketika ingin sesuatu, kalian ingin hal yang sangat detail. Tidak hanya sampai situ saja. Ketika sebagai satu hal yang sering ada di lapangan ya, ketika kalian ingin membeli smartphone ya, mesti detail sekali ya, dicek RAM-nya berapa, ROM-nya berapa, memorinya berapa, bisa buat download ini enggak. Nah, itu detail. Jadi Gen Z itu rata-rata detail. Lalu apa tugas kita bersama-sama Bapak Ibu guru? Sekarang tadi ke siswa saya ke Bapak Ibu guru. Lalu bagaimana sih membentuk agar Gen Z itu menjadi seorang Gen Z yang punya karakter, punya penggerak inovasi seperti itu. Baiklah, yang pertama adalah harus kita pahamkan ke anak-anak bahwa teknologi itu bukan segala-galanya ya. Tetap harus ada rambu-rambunya. Jadi Gen Z yang selalu tergantung kepada internet, kepada teknologi, bisa kita ambil rambu-rambunya. Seperti itu. Lalu yang berikutnya yaitu tentang fenomena-fenomena digital sekarang. Banyak berita hoax di media ya. Bahkan kalian anak-anak misalnya ya bisa lihat di IG, di Facebook ya, di platform media sosial yang lain, banyak sekali berita-berita hoax yang kadang-kadang Gen Z itu tidak bisa menyaring. Nah, tugas bagi Bapak Ibu guru adalah membantu para generasi Z ini untuk menyaring, memfilter informasi-informasi yang menyesatkan. Lalu yang berikutnya, Gen Z itu banyak jenisnya ya ternyata. Yang pertama yaitu sebagai Gen Z diidentifikasi sebagai komunaholic, yaitu generasi yang inklusif ya, dan tertarik untuk terlibat dalam komunitas yang kaitannya dengan tadi itu kecanggihan teknologi. Lalu Gen Z juga bisa disebut juga the realistic ya, itu lebih cenderung ke hal-hal yang realistik. Jadi mari bersama-sama anak-anakku semuanya, kalau kalian masuk sebagai generasi Z, jadilah generasi Z yang baik, yang punya karakter. Jadi stigma-stigma negatif tentang Gen Z itu harus kita hindari. Lalu untuk Bapak Ibu guru dan para orang tua, kita sudah seharusnya memang harus mengakui bahwa siswa itu adalah ada dua ya, tergantung yaitu kodrat zaman ya dan kodrat alam ya. Kodrat zaman itu yaitu sekarang ya, kita nggak bisa menolak kemajuan teknologi. Dulu zaman saya sekolah, guru saya hanya mencatat ya kan, menulis ya. Tapi sekarang anak-anak disuruh mencatat pasti akan malas. Kita ganti dengan metode-metode yang lain, disesuaikan dengan zamannya. Kodrat alam dan kodrat zaman itulah yang harus kita pahami. Untuk terakhir yang berikutnya, selain tadi ciri-cirinya, tanpa disadari kita selaku orang tua kadang-kadang cenderung kurang mendengar apa yang anak-anak kita ceritakan. Nah, itu yang membuat Gen Z kadang-kadang melangkah sendiri. Jadi langkah baiknya yang berikutnya untuk orang tua, kita dengarkan keinginan anak ya, kita diskusikan bareng-bareng. Karena tadi itu ya, anak itu yang Gen Z ini ingin diberi pengakuan. Nah,
pengakuan apa yang utama di keluarga sebagai anak. Fungsi dan peran sebagai anak harus segera dipenuhi oleh kita sebagai orang tua kepada anak-anak kita. Jangan sampai peran dari anak itu akan bergeser menjadi peran yang lain. Mudah-mudahan putra-putri kita, siswa-siswi kita, siswa-siswi SMK Negeri 1 Kendal yang sekarang dalam masuk generasi Z, mudah-mudahan bisa menjadi Gen Z yang berkarakter, ya, Gen Z yang memiliki kelebihan dan kemampuan yang bermanfaat bagi orang lain. Next, setelah Gen Z masih ada Gen yang berikutnya yang akan meneruskan kalian. Tadi kalau Pak Rifki dulu ada generasi X, ada generasi Y, Z, nanti kedepannya ada generasi Alpha. Kita bahas di pertemuan berikutnya. Seperti itu. Terima kasih. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat. Apabila ada yang kurang atau kalian ingin lebih mengenal apa Gen Z itu yang lebih lengkap, silakan bermain atau berkunjung di ruang bimbingan dan konseling atau langsung menghubungi Pak Rifki atau guru BK yang lain. Ya, sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.